Lanjut ke materi berikutnya, yaitu kerusakan sel, kematian sel, dan perubahan degeneratif. Patofisiologi kerusakan dan kematian sel. Kematian sel sendiri bisa dikarenakan cedera dan bukan karena cedera. Pembahasan di sini akan lebih menekankan pada kematian sel akibat cedera. Kerusakan pada sel diawali gangguan pada sistem di selnya sendiri. 4 sistem sel yang terlibat pada kerusakan pada sel adalah: pertama, membran sel. Membran sel yang mengalami kerusakan akan menyebabkan tekanan osmotik seluler menurun. Yang kedua adalah mitokondria. Mitokondria sebagai tempat pembentukan energi. Maka apabila mitokondria mengalami kerusakan, pembentukan energi pun akan terganggu. Yang ketiga adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi untuk mensintesa protein. Apabila gangguan pada retikulum endoplasma terjadi, maka akan menyebabkan sintesa protein juga terganggu. Yang keempat adalah nukleus atau inti sel. Dengan terganggunya atau rusaknya nukleus, maka aparatus genetika bisa terganggu. Selanjutnya adalah tanda sel mengalami kematian. Tanda sel mengalami kematian diantaranya adalah ketidakmampuan sel memperbaiki mitokondria. Kemudian, apabila gangguan membran semakin nyata, maka penurunan fungsi membran pun akan semakin luas. Di awal kematiannya, sel akan mengalami pencairan atau koagulasi dengan keluarnya organel internal sel. Cairan sel yang mati antara lain berisi enzim. Enzim ini ketika berada dalam sel yang hidup tidak bersifat litik. Tetapi ketika sel telah mati, maka enzim ini berubah sifat menjadi litik. Akibatnya, dapat melarutkan sel yang mati. Enzim tersebut berasal dari lisosom sel yang hancur dan akan mencerna sel itu sendiri, yang selanjutnya disebut proses autolisis. Para ahli menjelaskan lebih jauh bahwa kematian sel ditandai dengan menghilangnya nukleus yang berfungsi mengatur berbagai aktivitas biokimiawi dan mengaktifasi enzim autolisis yang menyebabkan membran sel lisis. Akibatnya, berbagai zat kimia yang ada di dalam sel termasuk enzim masuk ke dalam sirkulasi darah, sehingga kadarnya di dalam darah pun meningkat. Hal tersebut dapat diamati dari hasil pemeriksaan laboratorium seperti meningkatnya kadar SGOT, SGT, dan LDH. Teman-teman mahasiswa, perubahan sel yang mati tersebut dapat diamati melalui pemeriksaan. Di antaranya adalah dilihat dari perubahan mikroskopisnya, perubahan makroskopisnya, dan perubahan kimia klinik. Perubahan mikroskopis. Perubahan mikroskopis meliputi perubahan sel yang mati pada sitoplasma dan organel-organel sel lainnya, yaitu inti sel yang mati akan menyusut atau disebut dengan piknotik menjadi padat, lalu batasnya tidak teratur dan berwarna gelap. Selanjutnya, inti sel hancur dan meninggalkan pecahan-pecahan zat kromatin yang tersebar di dalam sel. Selanjutnya, perubahan morfologis. Perubahan morfologis sel yang mati tergantung dari aktivitas enzim lisisnya pada jaringan yang nekrotik. Jika aktivitas enzim lisis terhambat, maka jaringan nekrotik akan mempertahankan bentuknya, dan tentunya jaringannya akan mempertahankan ciri dari arsitekturnya selama beberapa waktu. Perubahan kimia klinik. Lisisnya membran sel menyebabkan berbagai zat kimia yang terdapat pada intrasel, termasuk enzim tertentu, masuk ke dalam sirkulasi dan meningkatkan kadarnya di dalam darah.
Misalnya, seseorang yang mengalami infak miokardium akan mengalami peningkatan kadar LDH, CK, dan CKMB-nya yang merupakan enzim spesifik untuk jantung. Contoh lain, seseorang yang mengalami kerusakan sel hepar, maka kadar SGOT dan SGPT-nya di dalam darah pasien tersebut akan meningkat. Meningkatnya kadar enzim tersebut dalam darah akan kembali turun normal apabila terjadi perbaikan sel-sel yang dimaksud. Bagaimana teman-teman mahasiswa? Bisa dipahami? Bila ada hal yang belum paham, silahkan aktifkan forum diskusi untuk kita bisa berdiskusi bersama. Materi selanjutnya adalah tentang kematian sel. Kematian sel bisa disebabkan oleh iskemia, kekurangan oksigen, infeksi, adanya mikroorganisme yang menyebabkan terjadinya infeksi, toksin, dan juga reaksi imun. Kematian sel merupakan salah satu proses yang normal terjadi pada fase embriogenesis, perkembangan organ, dan pengaturan homeostasis. Artinya, kematian sel itu tidak selalu bersifat patologis. Kematian sel bisa bersifat fisiologis. Artinya hal tersebut sangat menguntungkan untuk proses kehidupan. Apabila kematian sel tidak terjadi pada proses yang fisiologis, justru bisa menyebabkan proliferasi sel yang sangat berkepanjangan, sehingga bisa menyebabkan terjadinya sel kanker. Selanjutnya adalah jenis kematian sel. Kematian sel sendiri ada dua jenis, yaitu nekrotik dan apoptosis. Nekrotik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adanya pembengkakan dan ruptur organel internal, lalu inti sel yang mati akan menyusut atau piknotik menjadi padat, batasnya tidak teratur dan berwarna gelap. Selanjutnya, inti sel akan hancur dan meninggalkan pecahan-pecahan zat kromatin yang tersebar di dalam sel yang disebut dengan karioreksis, sedangkan inti hilang yang disebut dengan kariolisis. Perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan tahapan proses nekrosis. Yang pertama adalah sel masih utuh, inti selnya masih normal. Selanjutnya yang kedua adalah sel mengalami kematian. Pada saat sel mengalami kematian, inti selnya akan menyusut atau piknotik. Inti sel menjadi padat, batasnya tidak teratur dan warnanya gelap. Setelah itu, inti sel akan hancur atau istilahnya adalah karioreksis. Setelah inti sel hancur, maka inti sel akan menghilang atau kariolisis. Selanjutnya, sel mati akan diisolir oleh sel di sekitarnya dan akan menimbulkan peradangan. Akibat peradangan yang terjadi, leukosit akan berkumpul di daerah sel yang mati dan selanjutnya mencerna sel tersebut melalui proses fagositosis. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar sel yang mengalami nekrosis. Lihat yang warnanya hitam. Kemudian di sekitar sel yang berwarna hitam tadi terlihat adanya tanda-tanda peradangan. Nekrosis bisa menimbulkan efek klinis. Nekrosis yang terjadi pada sel akan mengakibatkan fungsi sel yang abnormal. Sebagai contoh, sel otot jantung yang mengalami nekrosis, meskipun tidak luas, akan menyebabkan efek klinis pada hemodinamika. Berbeda dengan nekrosis yang terjadi pada ginjal. Meskipun seluruh ginjal kanan mengalami nekrosis, tetapi tidak akan terjadi gagal ginjal sebab masih dapat dikompensasikan dengan ginjal yang kiri. Dengan adanya nekrosis, pertumbuhan bakteri juga akan mudah terjadi dan mudah menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran limfe atau aliran darah. Oleh karena itu, pada kasus gangren di mana sel banyak mengalami nekrotik, sering memerlukan tindakan pembedahan agar infeksi bakteri tidak menyebar ke seluruh tubuh. Sel-sel yang mengalami nekrosis, maka sel tersebut juga akan melepaskan zat pirogen. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah sel darah putih sebagai respon dari radang akut. Akibatnya akan timbul demam dan hasil pemeriksaan laboratorium bisa menunjukkan adanya leukositosis.
Bagaimana bisa dipahami tentang pembahasan nekrosis? Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang apoptosis. Apoptosis adalah salah satu jenis mekanisme biologi kematian sel yang terprogram. Digunakan oleh tubuh untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan. Apoptosis ini berlangsung seumur hidup dan bersifat menguntungkan bagi tubuh. Berbeda dengan nekrosis yang bersifat akut dan tidak terprogram. Contoh apoptosis adalah pemisahan jari saat embrio. Bayangkan bila apoptosis tidak terjadi, maka sel ini akan semakin banyak membelah diri yang tidak terkendali dan bisa menyebabkan kanker. Kenapa bisa menyebabkan kanker? Karena sel-sel yang membelah diri ini semakin banyak dan tidak berkendali. Sehingga tentunya semakin banyaknya sel justru akan menjadi sel yang tidak baik. Bahkan mungkin jari-jari si janin ini bisa tidak terpisahkan. Dengan demikian, apoptosis disebut juga kematian sel yang terprogram atau programmed cell death yang terjadi secara terpisah sendiri-sendiri. Berbeda dengan nekrosis, yaitu kematian sel yang melibatkan sekelompok sel. Pada apoptosis, sel yang mati akan dimakan oleh sel yang berdekatan atau yang berbatasan langsung dengannya. Apoptosis terjadi berdasarkan informasi dari gen yang ada dalam sel. Informasi genetik pemicu apoptosis yang aktif setelah sel menjalani masa hidup tertentu. Awalnya terjadi perubahan secara morfologis, termasuk perubahan pada inti sel, kemudian sel akan terfragmentasi menjadi badan apoptosis dan selanjutnya fragmen tersebut diabsorpsi sehingga sel yang mati akan menghilang. Jadi apoptosis merupakan kematian sel oleh sel itu sendiri. Penyebabnya adalah growth factor atau DNA sel atau protein yang dihancurkan dengan maksud perbaikan. Apoptosis memiliki karakteristik sel di mana inti sel mengalami pemadatan dan tidak terjadi kerusakan membran sel. Apoptosis memerlukan sintesis aktif RNA dan protein yang merupakan suatu proses yang memerlukan energi. Dengan demikian, apoptosis merupakan kematian sel yang terprogram, sehingga akan terjadi pengontrolan pada ukuran atau jumlah sel. Ini yang di awal Ibu sampaikan bahwa kematian sel itu tidak selalu bersifat patologis, tapi juga bersifat fisiologis. Dan apoptosis ini lebih bersifat fisiologis karena menguntungkan. Apabila apoptosis berlebih, sel hilang secara berlebihan, maka akibatnya akan terjadi atrofi. Dan sebaliknya, apabila apoptosis semakin menurun, maka sel akan menumpuk secara berlebihan. Akibatnya akan terjadi neoplasia. Apoptosis ini diaktifkan dan dicegah oleh faktor yang pertama adalah faktor inhibitor atau penghambat apoptosis. Faktor penghambat apoptosis diantaranya adalah growth factor, cell matrix, steroid sex, dan beberapa protein virus. Sedangkan faktor inducer atau penyebab apoptosis diantaranya adalah penarikan growth factor, hilangnya perlekatan matriks, glukokortikoid atau kortisol, beberapa virus, dan juga radikal bebas. Perhatikan bagan tersebut. Bagan ini menjelaskan tentang bagaimana apoptosis terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor inducer dan faktor inhibitor. Faktor inducer akan meningkatkan proses apoptosis, sedangkan faktor inhibitor akan menurunkan proses apoptosis. Dengan adanya faktor-faktor ini, maka protease endogen dan endonuklease akan aktif. Selanjutnya akan menyebabkan terjadinya degradasi sitoskeletal, fragmentasi DNA, fungsi mitokondria hilang,
yang pada akhirnya menyebabkan sel berkerut dan membran berubah bentuk. Akhirnya sel yang berkerut dan membran berubah bentuk ini akan dilakukan fagositosis, maka akan terbentuklah apoptotic bodies. Perhatikan, faktor inducer, faktor yang akan meningkatkan terjadinya apoptosis, sehingga akibatnya sel bisa mengalami atrofi. Sedangkan ketika faktor inhibitor semakin meningkat, maka inhibitor ini akan menghambat proses apoptosis. Akibatnya, sel akan semakin banyak dan ini bisa terjadi pada neoplasma atau kanker. Dari faktor inducer dan faktor inhibitor apoptosis tersebut dapat diaktifasi oleh beberapa faktor penyebab apoptosis. Di antaranya adalah yang pertama penyebab fisiologik. Penyebab fisiologik misalnya adalah destruksi sel embryogenesis. Sebagai contoh proses terpisahnya jari-jari tangan kita. Lalu yang kedua adalah involusi jaringan yang bergantung hormon. Sebagai contoh kematian sel pada endometrium pada wanita dan sel prostat pada pasien pria usia lanjut. Yang ketiga, penghapusan sel dalam populasi sel yang mengadakan proliferasi. Kemudian yang keempat, kematian sel yang sudah melaksanakan tugasnya. Misalnya neutrofil. Neutrofil ketika dia sudah memakan sel-sel atau benda-benda asing, maka sel tersebut akan mati, sesudahnya akan terjadi respon inflamasi akut. Contoh faktor fisiologis yang berikutnya adalah penghapusan limfosit suar aktif yang berpotensi berbahaya. Yang berikutnya adalah penyebab patologik. Contoh penyebab patologik, kematian sel yang ditimbulkan oleh berbagai rangsangan yang menyebabkan cedera. Jika mekanisme perbaikan DNA tidak dapat mengatasi kerusakan yang ditimbulkan, maka kematian sel seperti karena radiasi atau obat sitotoksik akan menyebabkan sel membunuh dirinya sendiri melalui apoptosis. Yang kedua contohnya adalah kematian sel karena infeksi virus tertentu, seperti misalnya virus hepatitis. Yang ketiga, atrofi patologik organ tertentu pasca obstruksi saluran. Yang kelima, kematian sel pada tumor. Berikutnya adalah gambaran morfologis apoptosis. Sel yang mengalami apoptosis secara morfologis akan mengalami perubahan, sel menjadi keriput, terjadi fragmentasi kromatin, akan terjadi pembentukan lepuh pada sel, lalu akan terlihat adanya fagositosis benda oleh sel sehat di dekatnya atau oleh makrofag. Kemudian karena tidak adanya inflamasi pada proses apoptosis, maka apoptosis ini menjadi sulit terdeteksi melalui pemeriksaan histologis. Berikut ini adalah ciri-ciri biokimia apoptosis. Yang pertama, adanya pemecahan protein yang dilakukan oleh enzim protease yang dinamakan caspase. Enzim ini dapat mengaktifkan DNA-ase untuk memecah DNA dalam nukleus. Pemecahan DNA internukleosomal menjadi fragmen-fragmen, sehingga perubahan pada membran plasma memungkinkan sel yang mengalami apoptosis dikenali untuk difagositosis. Nah, perhatikan tabel 2.1 di bawah ini. Tabel ini menggambarkan perbedaan antara nekrosis dan apoptosis. Silahkan cermati apa bedanya nekrosis dan apoptosis. Untuk nekrosis, kematian oleh faktor luar sel, sementara apoptosis, kematian karena program atau diprogram oleh sel sendiri. Nekrosis, selnya akan mengalami pembengkakan, sementara apoptosis, sel ukurannya tetap. Pada nekrosis, pembersihan debris oleh fagosit dan sistem imun sulit, sementara apoptosis, pembersihan berlangsung cepat. Nekrosis, sel sekarat tidak dihancurkan oleh fagositosis atau sel sekarat tidak dihancurkan melalui proses fagositosis.
Sementara apoptosis, sel mati akan ditelan atau difagositosis. Pada nekrosis, sel akan mengalami lisis, sementara pada apoptosis, sel tidak mengalami lisis. Pada nekrosis, adanya inflamasi yang pada akhirnya bisa merusak sel sekitarnya. Sementara pada apoptosis, sel sekitarnya tetap hidup. Perbedaan nekrosis dan apoptosis yang selanjutnya. Nekrosis dilihat dari rangsang, yaitu rangsang penyebab. Nekrosis disebabkan karena cedera, sementara kalau apoptosis ini terjadi karena memang proses fisiologis, namun bisa juga karena patologis. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan, silahkan nanti dilihat lagi slide-nya. Secara histologik, pada nekrosis akan terlihat bengkak, sementara pada apoptosis sel tetap tunggal. Dilihat dari mekanismenya, nekrosis disebabkan karena gangguan sel, sementara pada apoptosis terjadi karena aktivasi gen penghancur. Bila dilihat dari reaksi jaringan, pada nekrosis bisa menyebabkan inflamasi, sementara pada apoptosis tidak terjadi inflamasi. Dilihat dari pemecahan DNA, pada nekrosis pemecahan DNA acak menyebar, sementara pada apoptosis terjadi di dalam nukleus sel. Perhatikan gambar ini. Gambar ini menjelaskan perbedaan antara nekrosis dengan apoptosis. Bila dilihat pada gambar, sel yang mengalami nekrosis akan hancur. Inti selnya hancur. Sementara pada apoptosis, selnya tetap utuh dan terlihat gambaran sel yang mengalami apoptosis tersebut sedang dilakukan fagositosis. Selanjutnya mekanisme apoptosis. Mekanisme apoptosis yang pertama adalah signaling. Apoptosis dapat dipicu dengan berbagai sinyal yang terprogram secara intrinsik. Sebagai contoh pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh seseorang, di mana pertumbuhan, perkembangan, dan kematian sel mempunyai sinyal. Yang kedua adalah kontrol dan integrasi. Artinya, apoptosis dapat mengontrol dan mengintegrasikan kematian sel melalui protein spesifik yang menghubungkan sinyal kematian sel dan waktu kematian sel. Yang ketiga adalah eksekusi. Pada tahap ini, apoptosis ditandai dengan pemecahan protein yang menjadi awal kejadian bunuh diri sel. Kemudian perubahan protein sitoplasma sehingga lebih mudah larut serta terjadi pemecahan DNA. Bagaimana dengan penjelasan apoptosis, bisa dipahami? Baik, kalau Anda masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan gunakan forum diskusi untuk kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan materi kali ini. Selanjutnya adalah perubahan morfologi sel tua. Berbagai penurunan fungsi sel secara progresif terjadi beriringan dengan penuaan sel. Fungsi sintesa protein dan enzimatik serta pembentukan ATP akan menurun. Dengan demikian, daya tahannya pun akan berkurang, termasuk ketika mendapatkan cedera, yang pada akhirnya diakhiri dengan kematian sel tersebut. Akibat proses menua ini, kita dapat melihat perubahan morfologi sel tua. Yang pertama, ketidakteraturan inti sel, kemudian mitokondria menjadi bervakuola, berlubang-lubang, pengurangan retikulum endoplasma, penyimpangan aparatus Golgi, dan kerusakan membran sel. Silahkan nanti Anda baca kembali tentang fisiologi daripada sel, apa saja fungsi dari masing-masing bagian inti yang mengalami perubahan morfologi seiring dengan sel tersebut semakin tua.
Proses penuaan sel dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, teori penuaan sel intrinsik paling banyak diterima. Pada teori ini, menyatakan bahwa proses penuaan sel terjadi karena pemrograman genetik yang telah ditetapkan. Sebagai penjelasannya, fibroblast dalam sel manusia memiliki rentang masa hidup tertentu. Sebagai contoh di sini adalah fibroblast manusia dewasa normal, maka akan berhenti membelah dan menjadi menua setelah kurang lebih 50 kali penggandaan. Sedangkan contoh yang berikutnya neonatus. Neonatus akan mengalami 65 kali penggandaan. Baik, demikianlah pembahasan tentang kerusakan sel, kematian sel, dan perubahan sel yang menua atau degeneratif. Semoga bermanfaat dan semoga Anda bisa memahaminya. Sebelumnya, jangan lupa ada kuis yang harus Anda kerjakan terkait dengan materi ini, dan kuisnya sudah ada di Sekalsa, Anda tinggal mengerjakannya saja. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.